Saudaraku yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi ikhlasan niyah wa husnu tawiyah wa istijabatud du'a wa burdal yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan mengawali perjumpaan kita berangkat dari sebuah kisah yang dahsyat, yang syarat dengan hikmah. Kisah yang menceritakan tentang sosok seorang muslimah yang budiman, yang memiliki kekuatan iman yang dahsyat. Siapa yang tidak kenal dengan Rabi'atul Adawiyah, sosok wanita yang Masya Allah. Satu saat ketika beliau tengah berjalan-jalan, tangan kanannya beliau memegang obor dan tangan kirinya beliau membawa air. Ketika itu masyarakat yang ada di sekitarnya merasa terheran-heran lalu bertanya, "Wahai Rabi'atul Adawiyah, apa artinya tangan kanan engkau bawa obor, tangan kiri engkau bawa air? Apa arti ini semua?" Lalu Rabi'atul Adawiyah menjelaskan, "Oh, kalau mau tahu apa arti obor di tangan kananku, ini sebuah pesan buat diriku, ini pembelajaran buat diriku. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dan mengizinkan aku untuk membakar surga, maka aku akan bakar surga dengan obor yang ada di tangan kananku." Dengar ini, masyarakat bingung lalu berkata, "Allah, Rabi'atul Adawiyah. Jangan nekat, Rabi'atul Adawiyah. Kenapa kamu mau bakar surga? Biar saya beribadah, biar saya melakukan sholat, zakat, puasa, haji, dan semua apa yang Allah perintahkan. Bukan karena ingin masuk surga. Tapi semua saya lakukan karena lebih untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala." Baik, Rabi'atul Adawiyah, kalau begitu apa arti air yang ada di tangan kirimu? Lalu beliau menjelaskan, "Ini simbol pembelajaran bagi diriku. Kalau seandainya Allah mengizinkan aku memadamkan api neraka, maka aku akan matikan api neraka dengan air yang ada di tangan kiriku." Lagi-lagi masyarakat tercengang lalu berkata, Allah, Rabi'atul Adawiyah, kenapa kamu dekat sebegitu?" Lalu beliau menjelaskan, "Kenapa saya mau matikan api dengan air yang ada di kiriku? Itu pesan pada diriku. Biar aku meninggalkan maksiat, biar aku meninggalkan dosa, bukan karena takut lantaran api neraka. Tapi semua maksiat, semua larangan Allah, aku tinggalkan lebih karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Subhanallah. Ini pesan untuk kita semua, untuk melakukan semua apa yang Allah perintahkan, harus karena Allah dan untuk Allah. Ingat, apapun yang kita tinggalkan dari apa yang sudah Allah larang kepada kita, kita tinggalkan bukan karena takut neraka, tapi karena takut kepada Allah. Subhanallah. Ini pesan agar kita menata hati dan memantapkan niat kita untuk selalu beramal lillahi ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau berbicara tentang ikhlas, Rasul junjungan kita mengingatkan kita, innamal a'mal binniyat. Segala sesuatu kembali kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan dan apa yang dia usahakan. Kalau seandainya dia melakukan sesuatu semata-mata mengharapkan ridha Allah, maka kemuliaannya akan dia dapatkan dari Allah. Tapi kalau seandainya dia melakukan satu perbuatan semata-mata hanya ingin mengharapkan pujian dari orang-orang yang ada di sekitarnya, maka ketahuilah yang dia dapatkan hanya kesia-siaan belaka. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ingat, ikhlas menentukan hasil akhir apapun yang kita lakukan. Kalau kita ikhlas, yang kecil bisa jadi besar. Tapi kalau tidak ikhlas, yang besar bisa jadi kecil. Ingat saudaraku yang dimuliakan Allah, ulama-ulama salaf sebelum kita pernah mengingatkan, ciri-ciri orang yang ikhlas itu adalah orang yang mampu menutupi kebaikannya, seperti ia pandai menutupi keburukannya. Artinya tangan kanan mengeluarkan
Tangan kiri tidak sadar apa yang sudah dikeluarkan oleh tangan kanan. Orang-orang yang seperti ini adalah orang yang tidak pernah gila dengan pujian. Ada lagi yang berpendapat, ikhlas itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa mengharap penglihatan dari manusia. Tapi yang diharapkan adalah penglihatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ingat, orang yang ikhlas tidak akan pernah bisa diganggu oleh syaitan. Bahkan syaitan sendiri bercerita, mengadu kepada Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas, yang sulit aku goda dan aku sesatkan. Saudara yang dimuliakan Allah, ingat, Ramadan jadikan media yang bisa melatih kita untuk selalu berpuasa, beramal, beribadah karena Allah dan untuk Allah. Saudaraku yang berbahagia, ilmu ibarat bibit, amal ibarat sawah, dan ingat, ikhlas ibarat airnya. Apalah artinya bibit? Apalah gunanya sawah kalau tidak ada pengairan di sekitarnya? Apalah artinya ilmu kalau tidak diamalkan? Dan apalah gunanya amal kalau tidak dibungkus dengan keikhlasan? Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menghantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang mukhlisin, yang beramal karena Allah dan untuk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman, Engkau yang Maha memiliki kekuatan. Berikan kekuatan kepada kami agar kami bisa tampil menjadi hamba-hambamu yang ketika beramal, ketika melakukan semua apa yang Kau perintahkan kepada kami, semata-mata kami lakukan itu hanya ingin mengharap ridha-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang Maha mulia, muliakan hati kami. Engkau yang Maha indah, indahkan niat kami ya Allah. Sucikan kami, bersihkan kami dari segala macam dosa. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadikan Ramadan menjadi bulan yang bisa memuliakan kami ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.